Pada saat menjelang mau tes perdana, kita tes perdananya langsung ke Masterpiece ya. Di tiket 550, saya coba H-1 naikkan jangkrik 60. 20 pagi, 20 siang, 10 sore, 10 setelah mandi habis maghrib H-1 tuh ya. Hari hanya cukup balik lagi ke harian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat Kicau Mania dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kalian semua pada sehat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak kurang satu apapun ya. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini dapat berjumpa lagi di channel saya, channel Jejen Mulyana Tea. Channel yang insya Allah selalu konsisten membahas putar perawatan murai batu ya, berbagi pengalaman khususnya untuk para pemula. Nah, pada kesempatan malam ini insya Allah saya akan membagikan pola rawatan murai batu karisma ya. Jadi kita berikan yang apa adanya, real dengan kesehariannya maupun dengan lombanya. Karena kemarin banyak permintaan dari kawan-kawan sendiri ya, banyak yang inbox, tolong katanya dibikinkan pola rawatan murai batu karisma seperti apa, rawatan hariannya dan lombanya. Jadi begini ya untuk kawan-kawanku semuanya, mohon maaf sebelumnya. Jadi semuanya disesuaikan dengan karakter dan tipe burungnya ya, nggak bisa disamakan karena begini. Beda burung sudah pasti beda karakter dan beda tipe ya. Ya syukur-syukur kalau memang apa yang saya sampaikan, apa yang pengalaman saya berikan ini, ilmu yang saya bagikan bisa sesuai ataupun membantu ya permasalahan yang mungkin sedang dialamin ataupun sedang dicari solusinya ya. Jadi karisma ini sendiri burung siswa ataupun burung titipan ya, dari pemilik murai batu pesona yang di take over dari saya sendiri. Nah, singkat cerita dulu sedikit ya. Jadi burung ini dibeli, beliau beli 25 juta, cuman dapat 2 hari apa 3 hari langsung mabung ya. Take over 25 juta langsung mabung, sempat dites dulu dan burungnya pun ngelowo dari awal sampai akhir, akhirnya mabung. Nah, pada saat mabung dokor, dianterin ke rumah saya ya, untuk sekitaran 4-5 cm lah dianterin ke rumah, masuk ke markas saya, minta dirawatin sampai siap diturunkan. Nah, pada saat kondisi nyampe, burung ini susah mandi ya, yang namanya burung karisma ini kalau masuk keramba ini matung, nggak mau mandi ya, dia matung ya, nekuk leher, mager lah, intinya dia matung. Alhamdulillah begitu nyampe ke saya, selang 1 hari langsung lulus mandi total ya. Saking udah lama nggak pernah mandi, mungkin di orang pertamanya pun katanya memang begitu. Itu mungkin bisa nyampe 25 kali nyemplung berendam. Saya pun sampai geleng-geleng sih nungguinnya. Bener-bener puas mandinya berendam. Nah, mulai saya terapkan set jangkrik 15 pagi 10 sore ya, dari dorong sampai beres. Karena kan saya sering update di Facebook ataupun status, kadang ada di YouTube Short ya, kondisi karisma yang sedang dorong sudah on fire, sudah agresif on ya, kayak burung-burung lomba lah. Itu saya kasih 15 pagi 10 sore, mandinya seminggu sekali karena dia ada kendala sedikit cabul ya di bagian dubur ataupun pinggir paha, suka iseng narik. Nah, seiring berjalannya waktu, sering saya terapi malam juga. Artian terapi malam itu setelah habis maghrib, saya angin-anginkan sampai jam 9 di luar ya, sendirian. Tujuannya untuk membuat adem suhu tubuhnya ya, membuat adem suhu tubuhnya tidak panas ataupun tidak terlalu fighter terus. Sampai burung ini beres mentok dokor, sampai beres mabung, alhamdulillah sembuh total dan burungnya pun enak. Kita tunggu pengeringan ekor. Nah,
Di percobaan uji coba pertama, karena burungnya fighter, punya fighter tinggi, otomatis pasti nyerangnya galak, kalau nggak galak pasti turun. Itu harian 15-10 ya, dengan rawatan hariannya itu embun, jemurnya rada kenceng, sekitar dari jam setengah 8 sampai jam 9, lalu saya masuk angin-angin, masukin langsung di umbaran ya angin-anginnya, sampai sore ya, di umbaran full setiap hari sampai sore, dari habis jemur masuk umbaran, begitu terus. Sediakan bak mandi, kalau di hari Kamis, karena kalau hari biasa saya buang airnya biar nggak mandi, sediakan full air minum ya. Terus aja begitu. Nah, pada saat menjelang mau tes perdana, kita tes perdananya langsung ke Masterpiece ya. Di tiket 550, saya coba H-1 naikkan jangkrik 60. 20 pagi, 20 siang, 10 sore, 10 setelah mandi habis maghrib H-1 tuh ya. Hari hanya cukup balik lagi ke harian pagi 10 jam 7 burung tidak dikeluarkan sampai kita berangkat jam 9 lewat, karena mulai startnya kan jam 10 ya. Kita main di sesi 6 atau ya 6 kalau nggak salah, apa 4 gitu. Nah, mau berangkat ke gantangan, kita setut lagi 5, jadi totalnya tetap 15 ya dari harian berangkat. Dan alhamdulillah kita masuk ya, kalah tos ya, perebutin juara 2 dan 3, dan saya masuk ke 3. Nah, rawatan karisma itu ya simple seperti itu tadi. Pagi-pagi setengah 5 kita embunkan ya, embunkan dulu, tapi dicolok jangkrik ya. Pada saat pengembunan karisma waktu di saya, colok jangkrik 5, pengembunan ini lanjut dijemur sampai jam 9. Nah, setelah dijemur jam 9, saya langsung kasih jangkrik lagi di angin-angin 10 ekor, lalu masukin ke kandang umbaran sampai sore. Sorenya baru dikasih ekstra puding sebanyak 10 ekor ya. Jam 5 kita masukin kandang bulat, kerodong. Nah, nanti saat habis isya sih, saya sih kebanyakan habis isya lah, biar enak ya, nggak nanggung. Keluarin lagi angin-angin dan diembun malam sampai jam 9. Kalaupun ada tamu kadang sampai jam 10 atau jam 11, biarkan aja ya. Karena tadi sebelumnya saya jelasin burungnya itu ada indikasi cabul sedikit dan memang over fighter ya, burungnya fighter tinggi tuh. Nah, kalau untuk yang proto yang lain-lain kan memang tidak pakai, saya itu yang menghindarin. Dan alhamdulillah tes selanjutnya burung mulai stabil, main di Cendrawasih tiket 300, 200, pego itu selalu masuk ya, kedua, ketiga. Nah, pada saat ini kondisi burungnya sudah pulang ya, karena mungkin kalau tugas saya udah beres, pulang lagi ke majikannya, ke Kojohan, jualan uang, dan kita tukar dengan pesona yang dari saya. Pesona pada kondisi saat ini sedang ambrol ataupun mabung ya, baru mulai rontogin ekornya. Yang lainnya bulu halus seperti pala udah botak, sayap udah turun ya. Nah, inti itu rawatannya ya. Untuk rawatan karisma sendiri nggak ada yang spesial, nggak ada yang aneh-aneh. Mungkin sebagian orang kaget ya, tapi ingat, kembali lagi harus disesuaikan dengan karakter dan tipe burungnya ya, jangan disamakan. Takutnya kan nanti, wah gara-gara saya gini-gini burungnya, karena gini, yaitu dengan masakannya, menu masakannya sama, terus dengan kopi yang berbeda pasti beda rasa, intinya itu ya. Cuman kita kan udah ada wadah ataupun kita udah dapat gambaran dasarnya, tinggal kita nanti yang mengenak-enakan mencari titik pasnya tetap sang pemilik atau perawat ya, kurangnya di mana, lebihnya di mana. Artinya setiap gandang itu kita harus punya target, evaluasi. Punya target ini misalkan minggu ini begini, oh kurangnya seperti minggu berikutnya harus mulai meningkat, bukan menurun. Minggu berikutnya lagi harus lebih bagus. Nah, seperti itu ya. Jadi tetap kita harus berani mengutak-atik, tapi tidak mengutak-atik dari tujuan utamanya. Misalkan burung ini sudah enak dengan IF harian sekian, kita cari di titik H-1 hari H ataupun mandi jemur umbarnya, itu aja ya. Embunnya itu yang kita utak-atik, tidak merubah dari dasar pola makan harian. Kalau harian udah pas, udah bagus, biasanya errornya itu karena yaitu kadang merasa tidak pede ataupun gimana, akhirnya
hamil 1 hari tambahin ini yang aturan tadinya seimbang emosi dan birahinya udah pas menjadi acak-acakan ya, atau ambak-ambakan, ambiar. Nah seperti itu. Jadi chemistry-nya kita juga sama burung harus dapat ya. Artinya kita memang harus memahami kemauan dan karakter burung itu sendiri. Chemistry-nya kita harus dapat lah. Kita juga harus ngeklop dari rumah itu benar-benar harus santai ataupun dengan pikiran yang fresh, tidak emosi segala macam. Lihat kondisi burung pun sudah oke, insya Allah tinggal kita adu hoki sama rezeki nanti di atas gantangan. Itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Insya Allah berjumpa lagi di perawatan mulai batu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.